Baik, mengingatkan kembali gerakan transisi ini sudah pada tahu ya semuanya. Ada, saya ulang, ada kesiapan bersekolah sebelum ada gerakan dengan sudah ada gerakan. Bisa dibaca. Next, Pak Dandi. Nah, kemudian tadi gerakan ini proses perpindahan peserta didik dari anak PAUD menjadi anak SD supaya harus berjalan mulus, anak tidak perlu melakukan penyesuaian yang ekstrim gitu ya akibat perpindahannya tersebut. Next, Pak Dandi. Nah, kesimpulannya, siap sekolah artinya anak sudah memiliki kemampuan pondasi secara utuh. Kemampuan pondasi itu apa saja? Nanti akan dijelaskan di akhir. Kemudian, kemampuan pondasi perlu dimiliki anak tidak hanya calistung. Ya, jadi bukan hanya calistung, ada 5 kemampuan pondasi yang lain selain calistung. Kemudian, agar anak siap sekolah, kemampuan pondasi dapat dibangun hingga anak kelas 2. Atau tadi kan sudah saya sebutkan, anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun. Berarti Bapak Ibu sekarang kita memahami ya, Bapak Ibu guru di kelas 1 dan 2, bahwa siswanya di kelas 1 dan 2 itu termasuk anak AUD, anak usia dini. Jadi kita memperlakukan mereka atau cara mengajar mereka seperti selayaknya mereka anak usia dini, diberikan pelayanan pembelajaran seperti anak usia dini. Nah, next. Nah, apa sih visi yang ingin dicapai oleh gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini? Yaitu proses belajar di PAUD dan SD kelas awal atau fase A atau kelas 1 dan 2 itu berkesinambungan ya dalam rangka untuk membangun kemampuan pondasi tadi. Yang tadi kemampuan pondasi saya rasa Bapak Ibu guru kelas 1 dan 2 sudah tahu ya. Saya ingatkan kembali, saya hanya merefresh saja, mengingatkan saja. Next, Pak Dandi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tadi itu gerakan transisi PAUD terdapat 3 target perubahan. Ini pun Bapak Ibu sudah pada tahu ya, menghilangkan tes calistung yang pertama itu sudah kita lakukan. Di Bekasi khususnya sekolah negeri tidak ada lagi sekolah yang pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB melakukan tes masuk calistung. Kemudian menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Itu pun sudah kita lakukan, tetapi kami atau kementerian juga melihat yang ini, yang nomor 2 ini sudah dilakukan tapi belum maksimal. Makanya tadi judulnya penguatan. Kita akan kuatkan kembali ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan pondasi di PAUD dan SD. Di PAUD sudah pasti, di SD kelas awal atau kelas fase A, yaitu kelas 1 dan 2. Oke, next. Nah, mari kita lihat bagaimana ketiga target perubahan tadi saling berkaitan melalui salah satu kasus yang terjadi di satuan pendidikan. Ini kasus yang terjadi ya Bapak Ibu. Pada saat PPDB, tes calistung sudah tidak dijadikan sebagai persyaratan. Sudah kita lakukan. Itu target perubahan ke-1. Namun, pada masa MPLS, yang 2 minggu pertama itu, guru melakukan asesmen awal dengan cara tes kemampuan calistung kepada siswa. Nah, ini target perubahan kedua. Berarti masih ada yang miss ya Bapak Ibu ya. Tes calistung tidak pada PPDB, MPLS dilakukan, tapi ketika MPLS melakukan asesmen awalnya dengan cara tes kemampuan calistung ya. Disadari atau tidak, kami melihatnya seperti itu gitu ya. Ini kasus yang terjadi. Kemudian guru yang ketiga, guru membangun kemampuan calistung cara drilling dengan lembar kerja dan hafalan. Ini target perubahan yang ketiga. Tidak bisa dipungkiri, terima kasih bagi yang sudah tidak melakukan drilling gitu ya. Tetapi ini kenyataannya di sekolah-sekolah dasar baik negeri maupun swasta masih proses pembelajaran untuk kelas 1 dan 2 calistungnya masih menggunakan drilling, tidak dengan cara sambil belajar sambil bermain sambil belajar dengan cara yang menyenangkan intinya. Kemudian yang keempat, fokus pembelajaran yang dilakukan guru pada calistung semata, bukan membangun kemampuan pondasi. Saya sering mendengar karena dulu saya juga guru,
Punten sekali, guru kelas 1 atau guru kelas 2 sering berkata seperti ini, ah sudahlah, yang penting bisa baca dan tulis. Pokoknya kita ngejar anak dulu biar bisa baca dulu, gitu ya. Insya Allah sekarang tidak lagi ada yang berkata seperti itu ya, karena itu punten salah ya. Kita hanya mengejar kemampuan calistungnya tanpa membangun kemampuan pondasi yang lain. Oke, lanjut. Nah, 3 target perubahan menghindari bentuk pembelajaran yang menyebabkan anak merasakan hal seperti ini. Anak merasa belajar tidak menyenangkan karena dia jenuh. Tiap hari bu gurunya, anaknya suruh nulis, suruh berhitung, ya, menulis, bahkan ada yang menulisnya huruf P harus ke bawah garis, huruf D itunya ke atas gitu ya. Jadi mungkin kalau anak yang tidak siap, jenuh, tidak menyenangkan. Kemudian anak percaya bahwa dirinya tidak pintar saat tidak bisa calistung. Karena di SD ibu guru, bapak guru fokus kepada calistung, anak yang tidak bisa calistung mengklaim dirinya, aku mah anak tidak pintar karena tidak bisa calistung, atau orang tua juga atau guru juga berkesimpulan, dia mah belum bisa baca, berarti tidak pintar gitu ya. Saya tidak berani mengatakan kata itu. Kemudian atau orang tua, eh, aduh bu maaf tolong dibantu anak saya belum bisa baca tulis hitung, atau malah ibu gurunya bilang ke orang tuanya, bu nanti tambahin les di rumah ya biar cepat bisa baca tulis hitung, tanpa mengindahkan kemampuan fondasi yang lain. Insya Allah ke depan tidak ada lagi yang begitu ya bu ya. Yang ketiga, anak belum mampu mengelola emosi serta menghargai orang lain. Anak sudah bisa baca tulis hitung, tapi masih cengeng misalnya di kelas. Tapi apa namanya masih nempel orang. Kita sering melihat di kelas 1 orang anaknya masih ingin ditunggu orang tua. Berarti dia belum mampu mengelola emosinya. Nah, kemudian anak belum dapat merawat diri dengan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Nah, kalau anak yang kemampuan pondasinya belum terasah, maka dia belum punya ini merawat barangnya ya. Ini punya saya atau punya temannya terbawa, diam saja. Padahal harusnya mama ini punya teman aku, bukan punyaku. Jadi dia bisa uh, apa apa namanya membedakan mana barang milik dia atau bukan. Kemudian anak mampu membaca tetapi tidak paham arti. Banyak yang seperti itu ya, atau kita bilang verbalisme ya. Kemudian anak kurang terasah kemampuannya dalam berkomunikasi ya. Dia bisa membaca, menulis, tapi ketika dia suruh bercerita ke depan atau dia apa memperkenalkan diri, anak belum mampu. Kemudian anak mampu melakukan penjumlahan hanya apabila mengurutkan bilangan karena hafal tapi tidak paham gitu ya. Baik, lanjut. Pak Dandi, silahkan dilanjut. Nah, menjadi prasyarat agar pembelajaran menjadi seperti ini pada PPDB tidak dijadikan prasyarat. Udah, pada saat MPLS guru membuat kegiatan yang mengenalkan lingkungan sekolah agar siswa nyaman dalam berkegiatan. Target perubahan kedua. Nah, itu yang ingin dilakukan. Pada 2 minggu pertama, ajaran baru, guru melakukan asesmen awal dengan mengetahui kemampuan fondasi yang sudah dimiliki, ya, dan perlu dibangun. Itu perubahan 2. Kemudian guru merancang pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi siswa berdasarkan hasil asesmen awal. Karena tadi ketika MPLS kita buat asesmen awal, maka asesmen awal itu lewat observasi ya, dijadikan dasar untuk merancang pembelajaran. Yang ketiga, fokus pembelajaran dilakukan guru untuk membangun kemampuan dan fondasi, bukan hanya lagi untuk materi. Oke, next Pak. Next Pak. Nah, kemudian lalu apa nih cara pandang yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi secara efektif? Yang pertama, lingkup kemampuan fondasi yang penting bagi anak tidak hanya calistung. Tanamkan itu ya Bapak Ibu, calistung hanya salah satu dari 6 kemampuan fondasi. Banyak yang lain, ada apa namanya nilai agama dan budi pekerti, motorik, berkomunikasi secara sehat, perawatan diri, nanti akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Yang kedua, cara membangun kemampuan fondasi yang bertahap. 6 kemampuan fondasi tadi
tidak dimiliki anak secara instan, tapi semuanya bertahap. Anak sebelum bisa berlari pasti harus belajar berjalan dulu. Ya, jadi anak sebelum membaca, anak pasti harus mengenal huruf, mengenal lambang, mengenal gambar dan sebagainya. Jadi tidak secara instan. Itu bisa kita pahami bersama ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kemampuan pondasi akan terus dibangun hingga anak kelas 2. Ya, jadi bukan sudah dimiliki setelah anak lulus PAUD. Jadi sekarang punten, jangan ada Bapak Ibu guru di kelas 1 dan 2, terutama kelas 1 mungkin ada anak bilang begini, ini dari TK mana sih kok belum bisa baca? Ini dari PAUD mana sih kok belum bisa baca? Jangan ya Bapak Ibu, kemampuan membaca justru akan kita bangun di kelas awal gitu ya. Baik, lanjut Pak Dandi. Nah, lalu, apa saja keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi secara efektif? Ini penting ya Bapak Ibu. Yang pertama, memahami kemampuan pondasi. Bapak Ibu paham apa itu kemampuan pondasi yang 6 itu ya. Kemudian memahami cara membangun kemampuan pondasi melalui pembelajaran. Jadi di pembelajarannya nanti eh, Bapak Ibu harus selalu membangun 6 kemampuan pondasi ini. Kemudian merancang asesmen awal, memodifikasi pembelajaran, serta asesmen non-testing untuk evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi nanti asesmennya bukan lagi testing Bapak Ibu, tetapi lewat observasi dan kerja kinerja anak. Nah itu nanti akan lebih mendalam disampaikan oleh narasumber berikutnya. Kemudian mengetahui proses pembelajaran yang efektif untuk membangun kemampuan pondasi itu. Ya, lanjut Pak. Bu Sri, mohon maaf, 5 menit lagi untuk materinya ya. Iya, baik. Baik, terima kasih. Lanjut sedikit lagi. Nanti lewat saja Pak, itu lewat saja. Karena ini sudah diketahui. Nah, sekarang akan kita pahami apa saja sih 6 kemampuan pondasi itu. Nah, 6 kemampuan pondasi ini dan pengetahuan keterampilan yang perlu dimiliki oleh anak usia dini tidak terbatas. Jadi ada mengenal agama diberi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa, kematangan emosi, pemaknaan terhadap belajar yang positif, keterampilan motorik dan perawatan diri, dan kematangan kognitif. Literasi dan numerasi ada pada aspek pondasi ke-6, yaitu kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Next Pak Dandi. Nah, bagaimana kita mengetahui anak yang sudah memiliki kemampuan pondasi? Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, kita dapat mengetahui anak yang sudah memiliki kemampuan pondasi itu tercermin dari perilaku yang ditunjukkan. Mari kita lihat contoh-contohnya. Ini agak dikebut ya. Ya. Nah, ini contohnya kata kunci yang pertama yang mengenal nilai agama budi pekerti adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini siapa yang coret-coret ya? Lanjut Pak Dandi. Kemudian kemampuan pondasi yang kedua, kata kuncinya kematangan emosi dan mengatur emosi. Yang ketiga, next Pak Dandi. Nah, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai, kata kuncinya keterampilan sosial, keterampilan bahasa, interaksi dengan teman, interaksi dengan individu yang lain. Next, kemampuan pondasi yang keempat adalah kata kuncinya positif terhadap belajar atau senang belajar. Dia senang datang ke sekolah. Dia akan cerita sepulang sekolah kepada ibunya apa yang tadi di sekolah, bahkan mungkin bermimpi, aduh besok bu guru ngapain lagi nih ya. Dia pokoknya senang datang ke sekolah. Nah itu positif terhadap senang belajar. Next, dan kemampuan pondasi yang kelima yaitu kata kuncinya keterampilan motorik, bergerak, perawatan diri, dan partisipasi mandiri. Bisa dilihat dari ilustrasi gambar yang saya tampilkan ya, Bapak Ibu, ini hanya contoh saja gitu ya. Next, dan yang terakhir adalah kematangan kognitif. Nah, kata kuncinya kematangan kognitif, kemudian dasar-dasar literasi, punya dasar numerasi, paham hal dalam hidup sehari-hari dan berani mencoba dan
bereksplorasi. Dilihat dari ilustrasi gambar yang saya tampilkan ya Bapak Ibu. Next, satu lagi. Ya, mohon diingat lingkup kemampuan pondasi yang penting bagi anak tidak hanya calistung. Jadi calistung merupakan bagian kecil dari kemampuan literasi, numerasi atau kognitif yang perlu dimiliki anak ya. Tapi ada jadi hanya sebagian kecil, yang lainnya ada yang tadi yang saya sebutkan. Nah, itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi rada-rada ngebut nih. Yang penting Bapak Ibu punya gambaran tentang kemampuan pondasi. Baik kalau tadi diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun juga. Ya, buah rambutan dari Pontianak, Cakep. rasa segar dan lebih nikmat. Gali kemampuan pondasi anak menuju pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Mobil balap milik kekasih. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih, Silakan. Bu Sri. Terima Cakep. kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materinya, Bu. Iya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Ibu Sri Nurrohmah atas paparan yang sangat menarik dan mendalam. Berikutnya mari kita simak pemaparan dari narasumber kedua kita, Ibu Dr. Nugraini Rahmawati MPD, selaku pengawas SD dan koordinator KPPD Jenjang Dikdas dengan materi membangun kemampuan fondasi di SD fase A. Pada Ibu Nugraini, kami persilakan. Terima kasih Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar, pada materi saya ini kita akan lebih banyak menggali perubahan-perubahan pembelajaran yang ada di fase A. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Pak Dandi, tolong dibukakan video yang kedua untuk memantik materi yang akan saya bagikan. Saya harap Bapak Ibu nanti menyimaknya, kemudian menuliskan kolom chat sebagai refleksi. Di share screen ya Pak Dandi. Belum tampak Pak Dandi? Belum di share screen Pak Dandi? Ya, sambil menunggu video, jadi Bapak Ibu, nanti selama 30 menit ke depan kita akan mempelajari apa saja yang perlu kita siapkan dalam menghadapi transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nanti ada teknik-teknik. Oke, sudah siap Pak Dandi? Silahkan. Suaranya Pak Dandi? Ada nggak? Ada. Ada? Di TK itu seru, tapi So, ada aku suara. takut masuk SD. Aku melihat tumpukan buku. Aku melihat kumpulan kertas. Banyak kata belum kenal. Jumlah angka belum ku tahu. Kakak, ayo mari. Tak melihat lagi tanda ceria. Tak melihat lagi tertawa riang. Belum juga bisa belajar. Kakak, ayo main. Kakak banyak PR, Dek. Nanti dulu ya mainnya. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Siapa yang bisa baca tulisan ini? Yuk, siapa yang bisa baca tulisan ini? Aku belum bisa membaca. Ines belum bisa membaca. Pelajar doang. Tadi Bu Ella nelpon itu sama Bu Anbar. Kali ini kita akan belajar matematika. Berhitung tak kupahami, mungkin itu mudah bagimu, tetapi sulit untukku. Seakan
angka itu mengejekku. Banyak angka yang dijumlah, banyak angka yang dikurang. Maka bisa, apakah ini kelebihan? Baca habis kini mudah bagimu, tetapi sulit untukku saat berseru. Banyak selesai yang ditata, banyak huruf yang disusun. Mengapa aku belum bisa? Apakah ini tak berlebihan? Apakah ini tak berlebihan? Aku sudah selesai, Pak Guru. Aku juga sudah. Ines, kamu belum selesai. Kamu belum bisa ya? Teman-teman, Ines belum bisa berhitung. Kita bantu yuk. Oke, baik cukup Pak Dandi. Ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Bisa dimatikan. Baik Bapak Ibu, silakan tuliskan di kolom chat tanggapan dari video yang tadi Bapak Ibu simak. Apakah itu juga dialami oleh sekolah yang saat ini Bapak Ibu ajarkan? Oh, terputus-putus suaranya. Oke, baik. Baik, ada yang ingin mengutarakan atau mendapatkan refleksi? Oke, baik Pak Dandi, kita langsung share screen untuk. Oh ya, masih terputus-putus. Baik, Bapak Ibu, semua materi akan kita berikan nanti saat selesai kegiatan, dan pastikan Bapak Ibu akan standby karena nanti sertifikat akan didapat saat selesai mengisi daftar hadir tentunya. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan memasuki materi bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD kelas awal. Next Pak Dandi. Ya, bagaimana kita mengetahui kemampuan fondasi yang dibangun di PAUD hingga SD kelas awal, dan bagaimana pula kita merancang pembelajaran di SD yang dapat membangun kemampuan fondasi tersebut. Next. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwasanya kemampuan fondasi perlu dibangun secara bertahap. Tidak ada yang instan, apalagi dalam waktu yang singkat. Seperti analogi ini, di tahap awal anak biasanya mengekspresikan kebutuhan dengan 1 atau 2 kata. Dilanjutannya anak mengutarakan kalimat sederhana, kemudian dia akan mulai lagi meningkat untuk mengutarakan perasaan, pikiran menggunakan kata-kata dan lain-lain. Sehingga ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah elemen berbicara dan mempresentasikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemampuan tahapan ini Bapak Ibu adalah salah satu contoh kemampuan fondasi, keterampilan sosial, dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan individu lainnya. Next. Bapak Ibu, saya akan menegaskan di sini bahwasanya di struktur kurikulum Merdeka sudah merancang fase A dan fase pondasinya yang berkesinambungan tentunya. Bapak Ibu, kita bisa melihat di gambar dari PAUD itu adalah anak usia dini yang mana usia di 0 sampai 8 tahun. Pembelajaran di PAUD harus dijembatani Bapak Ibu dengan apa? Dengan 6 kemampuan fondasi. Sehingga SD kelas awal pun harus benar-benar smooth, halus perpindahannya, transisinya. Sehingga nantinya ketika di fase B dan C, anak sudah benar-benar siap untuk ke sekolah. Next Pak Dandi. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana cara mengembangkan kemampuan fondasi secara bertahap dari PAUD hingga SD kelas awal. Karena Bapak Ibu ketika flashback ke belakang, mengingat transisi PAUD SD yang di pikiran kita adalah MPLS. Padahal
kita ketahui bahwa proses anak usia dini ini berada di fase A. Fase A artinya dari kelas 1 hingga kelas 2. Adanya 6 kemampuan fondasi ini tentunya berfungsi untuk memastikan peserta didik PAUD dapat melanjutkan kedua prosesnya untuk memiliki kemampuan fondasinya dan memastikan peserta didik di jenjang pendidikan dasar tidak pernah melalui PAUD, karena kita ketahui tidak semua anak berkesempatan memperoleh pendidikan di jenjang PAUD, bahkan ada yang dari keluarga. Next. Bapak Ibu, ketika kita buka untuk CP terbaru di 032 tahun 2024, di situ sudah dijelaskan bahwa capaian pembelajaran pada fase A sudah disusun selaras dengan capaian pada fase fondasinya, Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa membuka, bahkan keterbaruannya sudah mulai di breakdown di dalamnya. Ada 6, yang pertama mengenali nilai agama dan budi pekerti, kemudian kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar, kemudian yang ketiga adalah keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dan teman sebaya yang individu lainnya, dan yang keempat adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Selanjutnya adalah pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang menandai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri, dan kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar. Keenam fase fondasi ini Bapak Ibu sudah muncul di fase A saat ini yang terbaru. Next Pak Dandi. Baik Bapak Ibu, kita akan mengenal beberapa indikatornya di nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi, keterampilan sosial bahasa, pemaknaan, dan 6 fondasi lainnya, yang mana di sini Bapak Ibu bisa pahami bersama-sama. Ketika anak mulai mengenal nama Tuhannya, serta simbol keagamaannya, kemudian anak bisa menyebutkan perilaku yang baik, itu sudah mulai meningkatkan kemampuan nilai agama dan budi pekertinya. Kemudian di kematangan emosinya, kemampuan emosi yang dirasa emosi positif mengenai dirinya, kesadaran bahwa ketika ia berada pada tempat yang berbeda, maka ada aturan dan kebiasaan yang berbeda pula. Di keterampilan sosial dan bahasa, meliputi kesadaran pentingnya menghargai, berempati, kemampuan menyimak di dalamnya karena ada bahasanya, kemampuan untuk mengutarakan gagasannya, kemudian di pemaknaan terhadap belajar yang positif, di sini mampu melihat belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan, mampu melihat manfaat dari kegiatan belajar. Kemudian di indikator pengembangan keterampilan motorik, perawatan diri, ini bisa dilihat di kepemilikan kemampuan motorik kasar maupun halus, rasa syukur yang telah diciptakan Tuhan, dan di kematangan kognitif sendiri yang cukup melakukan kegiatan belajar, seperti dasar literasi numerasi, diantaranya adalah kreativitas, kemampuan literasi, dan pramatematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga adanya keterampilan untuk memperoleh pengetahuan mengenai objek, fenomena, ataupun sosial, pengamatan dan eksplorasi. Jadi ini cuma menggarisbawahi Bapak Ibu bahwa kemampuan fondasi itu juga turunannya ada indikator yang bisa diamati perilakunya untuk anak-anak fase A. Next Pak Dandi. Oke, mari kita akan cermati bersama Bapak Ibu bagaimana ketika kemampuan fondasi ini akan kita kembangkan melalui mata pelajaran. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan melihat contoh di sini kemampuan fondasinya yaitu kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah ada perilaku yang dapat teramati. Perilaku yang dapat teramati di sini adalah perilaku yang memperkuat kemampuan fondasi yang ingin Bapak Ibu tuju. Di sini adalah anak mengenali dan menghargai keberagaman teman-temannya. Artinya di sini tidak mengejek. Anak mengenal perasaan yang sedang dialami. Anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Anak tidak tantrum saat keinginannya belum bisa terpenuhi.
Kita ketahui bahwa anak-anak, biasanya anak-anak yang dari PAUD ketika masuk ke jenjang SD, mereka mulai tantrum, tidak mau ditinggalkan oleh orang tua, maka perlu diperkuat kematangan emosi yang cukup. Sehingga di mata pelajaran Bapak Ibu dapat membina kemampuan fondasinya melalui mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila atau PPKN, yang mana bisa dikaitkan dengan elemen Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45. Di sini peserta didik mampu menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan di sekolah, sehingga kemampuan mengelola emosinya mereka mulai terbentuk. Kemudian di pendidikan agama sendiri Bapak Ibu, seluruh elemen bisa terkait sikap hubungan dan sesama manusia dan alam untuk mengembangkan perilaku yang diajarkan, salah satunya dengan bersikap sesuai dengan aturan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga bisa dengan seni teater pada elemen merefleksikan, mengenali pengalaman dan emosi selama proses berseni teater. Bapak Ibu, ini adalah contoh salah satu fondasi. Di slide bawahnya kami sudah siapkan 6 fase fondasi yang nanti Bapak Ibu bisa eksplor lebih dalam, contoh-contoh real di dalam mata pelajaran. Next Pak Dandi. Next Pak Dandi. Oke. Nah, ini adalah contoh fondasi di kognitifnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti tadi yang cara membacanya seperti yang saya sampaikan, kemampuan literasi. Jadi sekarang itu kita lihat dulu perilaku yang dapat teramati baru dikaitkan kepada mata pelajarannya. Next Pak Dandi. Oke. Jadi kemampuan fondasi Bapak Ibu dapat dibina melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran di SD. Next. Apa yang perlu diperhatikan dalam mendampingi pembelajaran di kelas 1 dan 2 Bapak Ibu? Yang pertama, kebergantungan pada buku teks yang membuat kemampuan baca tulis menjadi prasyarat bagi peserta didik dan tidak memperhatikan kebutuhan belajar anak yang beragam. Bapak Ibu, sekali lagi, kita bukan melarang adanya calistung di fase A, tetapi Bapak Ibu harus bisa mendesain bagaimana calistung ini dibuat menyenangkan dengan melibatkan kemampuan fondasi sehingga anak mulai memahami apa yang menjadi pembelajaran yang sedang mereka alami. Tidak menggunakan sistem drilling. Kita juga perlu membangun budaya sekolah yang memanfaatkan kurikulum satuan sebagai rujukan pembelajaran dan bukan sekedar dokumen administratif semata. Next, Pak. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, bentuk dukungan di kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kita impikan dapat mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Di sini didesain dengan karakteristik sekolah dan lingkungan setempat, kemudian pembelajarannya selalu dievaluasi secara berkala, dan selalu melakukan fokus prioritas perbaikan layanan yang disepakati. Dan tentunya diperlukan modifikasi, sehingga komponen perencanaan pembelajaran yang memang perlu ditinjau berkala baik itu per tahun memandu pembelajaran di kelas. Bukan dalam arti hal ini adalah format baku ya Bapak Ibu seperti yang kemarin MPLS yang kita mulai desain itu formatnya sebenarnya hanya acuan saja. Sebenarnya kalau untuk ke sekolah sendiri silahkan kembali ke sekolah masing-masing dalam mengintegrasikan kemampuan fondasi dengan kegiatan MPLS yang menyenangkan. Next. Nah, Bapak Ibu, inilah pentingnya KSP. Jika digunakan sebagai rujukan pembelajaran bagi guru di kelas, maka TP yang dirujuk bersama memberikan keleluasaan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memudahkan guru untuk memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Salah satu cirinya adalah berpusat pada murid. Next. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sebuah ilustrasi di mana ketika ada di fase A di kelas 2A dan 2B digambarkan ada CP Bahasa Indonesia di mana ini adalah fase elemen membaca dan memirsa melalui TP memanai kosakata baru. Perjalanan menuju CP tersebut menjadi 3 tujuan pembelajaran. Ada TP 1 hingga ketiga. Next, Pak. Seperti yang dilihat Bapak Ibu, oke stop. Nah,
Pembelajaran di kelas 2A berhasil mencapai TP3 dalam waktu 1 semester karena TP1 dan TP2 sudah mulai terbangun dengan cukup baik pada kelas 1. Sedangkan di kelas 2B sendiri memerlukan waktu yang lebih lama antara TP1 ke TP2 karena cukup banyak peserta didik di kelas 2B yang belum memiliki perbendaharaan kosakata yang cukup. Untuk membangun kosakata murid yang lebih banyak, wali kelas 2B kemudian memperbanyak kegiatan membaca buku non-teks nyaring yang berisikan berbagai cerita sehingga kosakata murid mulai bertambah. Sehingga kelas 2B pun akhirnya mampu mencapai TP3. Ini maksud dari diferensiasi. Jadi sama-sama di kelas 2 tetapi yang satu TP1 2 sudah bisa terlewati karena sudah selesai di kelas 1-nya, sedangkan di kelas 2-nya mereka agak sedikit lambat dan mulai diadakan treatment tambahan oleh gurunya sehingga akan sampai juga di TP ketiganya. Next. Dari ilustrasi tadi terlihat bahwa kurikulum sekolah mewadahi proses belajar yang berbeda di 2 kelas. Kita juga dapat melihat keunggulan kurikulum merdeka dengan capaian yang disusun per fase dan muatan wajib yang lebih sedikit. Struktur ini dimungkinkan guru agar lebih memodifikasi proses pembelajarannya, sehingga setiap anak nantinya mendapatkan pendampingan untuk memiliki kemampuan fondasi secara bertahap di SD ataupun MI. Next, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke bagaimana cara merancang pembelajaran di SD nih yang dapat membangun kemampuan fondasi. Silakan Pak Dandin langsung. Nah, Bapak Ibu, ada caranya, ada 3 tahap. Silakan Pak Dandi next lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang terbaru. Jadi untuk membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD, kita awali dengan yang pertama, tentukan dulu contoh perilaku yang ingin dibangun. Tadi sebelumnya saya berikan contoh, ada fase fondasi kemampuannya, kemudian di bawah adalah perilaku teramatinya. Nah, Bapak Ibu bisa merujuk dari poin tadi, sekarang Bapak Ibu dibalik, tentukan dulu contoh perilaku yang ingin dibangun. Setelah Bapak Ibu menentukan perilaku yang ingin dibangun, baru Bapak Ibu pelajari capaian pembelajaran. Bapak Ibu sebelum menentukan contoh perilaku yang ingin dibangun, tentunya butuh asesmen awal. Nanti caranya akan dibahas di pemateri ketiga, bagaimana menentukan perilaku yang ingin dibangun. Ini adalah tahapan baru Bapak Ibu dalam mendesain pembelajaran di fase A dalam masa transisi PAUD SD yang menyenangkan. Sekali lagi, diawali dengan menentukan contoh perilaku yang ingin dibangun. Setelah itu, baru kita pelajari capaian pembelajarannya. Adakah dari CP fase A yang tidak menaungi kemampuan fondasi yang ingin kita bangun? Kita mulai mensortir Bapak Ibu. Kemudian setelah kita mendapatkannya, kita menentukan apa tujuan pembelajarannya. Next. Oke, sekarang kita akan melihat contoh berikut. Menentukan perilaku yang ingin dibangun. Kemampuan fondasinya adalah kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Kita lihat bahwa dari fondasi kematangan emosi, ada perilaku yang dapat teramati. Ada anak mengenal berbagai keragaman, ada anak mengenal perasaan yang sedang dialami, ada anak yang bersedia mengikuti aturan, anak tidak tantrum saat keinginannya belum bisa terpenuhi. Setelah melakukan asesmen awal, ternyata kelas Bapak Ibu butuh perlakuan yang C, yaitu anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian karena Bapak Ibu sudah menentukan perilaku yang dapat diamati untuk dijadikan acuan dalam memperkuat fase fondasi, maka berdasarkan data yang diperoleh, 11 dari 15 murid SD kelas 1A belum dapat mengikuti kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Oleh karena itu, guru menentukan bahwa perilaku yang ingin dikembangkan adalah anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Jadi dalam hal ini kita akan fokus kepada anak agar nantinya mau mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Perilaku yang teramatinya kita sudah dapat dari asesmen awal. Next.
Oke, stop. Kemudian Bapak Ibu kita kaitkan di kemampuan fondasinya, kita akan kaitkan dengan mempelajari capaian pembelajaran. Kita lihat dulu bahwa kemampuan fondasi tadi adalah kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Tadi perilaku yang ingin dibina adalah anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Nah, untuk dapat membina kemampuan fondasi dengan mata pelajaran yang ada di SD ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu Bapak Ibu CP yang ada di fase A. Misalnya, sekarang kita kaitkan dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila atau PKN. Kita ketahui di pelajaran Pancasila kan ada 4 elemen dalam CP-nya. Ada Pancasila, ada UUD 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada CP Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat Bapak Ibu, elemen mana yang paling tepat memfasilitasi anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Elemen mana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Halo? Oke, baik. Elemennya kita lihat next ke bawah, Pak Dandi. Oke, dari keempat elemen yang ada di pelajaran pendidikan Pancasila, maka kita bisa melihat bahwa yang paling sesuai untuk membangun perilaku anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Di sini dijelaskan alasannya bahwa elemen UUD 45 menekankan pada pemahaman anak terhadap aturan di lingkungan dan juga implementasinya. Baik, sudah ketemu ya Bapak Ibu. Jadi tadi perilaku yang diamati, fase pondasinya, kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ya, Bapak Suryadi, ada yang mau ditanyakan, Bapak Suryadi? Oke, tidak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian setelah ketemu elemen yang cocok, ternyata Undang-Undang 45, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan tujuan pembelajaran. Next, Pak Dandi. Oke, setelah menentukan elemen capaian yang dapat membangun kemampuan fondasi anak, saatnya menentukan TP-nya Bapak Ibu. Kalimat mana, kita cek dulu nih, kalimat mana dalam deskripsi CP tadi, elemen Undang-Undang Dasar 45, yang dapat meningkatkan kesediaan anak mengikuti aturan. Ternyata setelah kita amati, di situ terlihat ada satu kalimat yang mencerminkan kegiatan kesediaan anak mengikuti aturan, yaitu peserta didik mampu menentukan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Jadi ini yang menjadi capaian yang akan disasar. Nah, perilaku yang ingin dibina adalah agar anak bersedia mengikuti atau melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama. Jadi tujuannya apa? Kita bisa membuat TP dari kalimat dalam CP seperti ini Bapak Ibu. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Atau mengembangkan TP sendiri yang mengacu pada CP tersebut. Bapak Ibu bisa menurunkan dengan 2 TP atau 3 TP, itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di kelasnya. Next. Oke, dari gambaran tadi Bapak Ibu bisa kita pahami bersama bahwa perubahan pembelajaran di fase A ini tidak hanya terjadi pada saat MPLS saja, penguatan dari fase pondasi tersebut, tetapi kita mulai dari kegiatan di awal fase A mulai dengan melihat kemampuan yang teramati, perilaku yang teramati, kemudian dikaitkan bagaimana dengan capaian pembelajaran dan diintegrasikan di mata pelajarannya. Next, Pak. Kita harus mengingat bahwa Bapak Ibu, fase pondasi itu tidak hanya ketika pembelajaran berlangsung saja, namun seperti halnya dengan profil pelajar Pancasila, sikap-sikap tersebut bisa juga ditingkatkan melalui pembiasaan. Jadi kegiatan-kegiatan yang mampu memantik menguatkan fase pondasi diantaranya
menyapa, memberi senyum, bersalaman. Saya rasa ini sudah ya Bapak Ibu dilakukan di sekolah, bertemu dengan guru, membiasakan antri, masuk kelas dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa cermati bersama-sama. Yang ingin saya garis bawahi adalah kemampuan 6 fase pondasi ini tidak hanya ada di MPLS, tidak hanya terjadi pada saat pembelajaran, namun juga dilakukan ketika melakukan habituasi atau pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Next, Pak. Oke. Kita akan melihat Bapak Ibu menggunakan kemampuan fondasi sebelumnya. Kematangan emosi cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Perilakunya anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati tanpa tantrum. Ternyata dari indikator yang teramati pun bisa diturunkan menjadi pembiasaan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Jadi perilaku teramatinya kan anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama tanpa tantrum. Maka bentuk pembiasaannya adalah ada struktur yang diperkenalkan. Secara fisik, Bapak Ibu memperkenalkan kelas dapat diatur sehingga ada lokasi khusus untuk menyimpan tas, lemari, alat prakarya, dan bentuk pengaturan lain yang membantu murid terbiasa. Jadi membiasakan diri anak untuk mandiri dan tertib dari hal menyimpan alat tulisnya, mengetahui perlengkapan yang ada di kelasnya, sehingga dari sini mereka sudah terbiasa mematuhi aturan. Dari pedagogik ada rutinitas Bapak Ibu di kelas yang dijalankan secara konsisten. Jadi setiap kali akan masuk kelas ada kegiatan, misalnya anak diajak duduk bersama, menanyakan perasaannya, apa saja pengalamannya. Tidak langsung diajar, dicecer, di-drilling dengan calistung Bapak Ibu. Ini yang maunya. Jadi bukan melarang calistung, tetapi calistung diajarkan dengan cara yang menyenangkan, melibatkan semua indera yang ada pada anak, kemudian dengan bermain sehingga anak-anak merasa pembelajaran itu memang bermakna. Kemudian tidak kalah penting menyusun kesepakatan kelas atau menyusun jadwal kegiatan yang rutin dilakukan sehari-hari. Dalam hal ini libatkan peserta didik Bapak Ibu untuk menyusunnya. Dengan melakukan pembiasaan di atas, anak mengetahui hal apa saja yang diekspektasikan dengan keadaan oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga anak mulai merasa nyaman. Ternyata di SD juga sama seperti TK. Nyaman juga kok. Ada permainan, ada belajar sambil berbentuk lingkaran. Jadi tidak hanya duduk di meja, keluarkan kertas, keluarkan pensil, menulis, menghadap ke Bapak Ibu guru. Perilaku inilah yang harus kita perhalus Bapak Ibu. Sehingga anak-anak fase pondasi 6 fase pondasi tersebut mampu menjadi jembatan dari anak usia dini ini menjadi anak yang siap untuk belajar. Next. Pak Dandi. Di sini Bapak Ibu ada contoh lain tentang kemampuan literasi. Oke, ternyata di fase pondasi pun Bapak Ibu ada kematangan kognitif yang cukup melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar, literasi, numerasi, pemahaman dasar, mengenal hal-hal mendasar yang terjadi sehari-hari. Bapak Ibu, di sini perilaku teramati yang diharapkan dapat terbina adalah anak mampu mengikuti instruksi. Artinya anak memiliki kosakata yang cukup untuk memahami instruksi dari guru. Anak tertarik mengikuti kegiatan menggunakan teks bacaan seperti buku cerita bergambar. Anak mengenali perbedaan bentuk dan memahami simbol sederhana. Bentuk pembiasaannya, anak dilibatkan menempel informasi dengan gambar, hasil karya, ada rutinitas membaca nyaring, kemudian menggunakan buku cerita bergambar. Jadi memang Bapak Ibu di fase A ini perlu memperbanyak multimoda ya, sehingga anak-anak tidak boring di kelas. Perbanyak tuh di mejanya buku cerita, buku bacaan, kertas origami, yang mana melibatkan kemampuan motorik anak sehingga benar-benar maksimal. Menggunakan penjelasan sederhana yang disertai dengan gambar, media visual lainnya, dan contoh langsung. Next Pak Dandi, tinggal dikit lagi ya. Saya berapa menit lagi? Oke, next saja itu. Next. Oke.
Oke, jadi pada dasarnya kemampuan fondasi tidak hanya dapat dibina melalui mata pelajaran atau intrakulier saja, melainkan dapat juga dibina melalui pembiasaan rutinitas di luar kegiatan belajar mengajar. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan perubahan pembelajaran di fase A ini benar-benar harus kita dukung bersama. Lantas bagaimana nanti asesmennya nanti akan disampaikan lebih jelas dan detail. Bagaimana prosesnya? Apakah rapotnya ada perubahan atau tidak? Mari kita simak pemateri ketiga. Pak Dandi, dari saya cukup. Silahkan dilanjutkan ke asesmen untuk Pak Eko pematerinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nugrahini atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang kita akan mendengarkan paparan dari narasumber ketiga kita, yaitu Bapak M. Eko Agustin SS sebagai pengawas SD dengan materi bagaimana asesmen dan rapot fase A kepada Bapak Eko. Kami persilahkan. Suara saya sudah terdengar. Kurang kenceng Pak, sedikit lagi Pak. Kencang. Sudah terdengar? Oke, sudah Pak. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang terhormat pihak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh Kapit Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ibu Widianti SSI MSI, tim narasumber yang saya hormati, rekan-rekan guru beserta webinar KPPD Kota Bekasi yang saya banggakan. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang ketiga, yaitu bagaimana kemudian melakukan asesmen di penguatan pembelajaran di fase awal ini. Mohon bisa di-share pada ini materinya. Baik Pak, sebentar Pak. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu materi dipresentasikan, mengulas kembali tadi apa disampaikan oleh materi kedua, bahwa untuk melakukan pembelajaran di fase ini kita awali dari mengamati perilaku anak yang terkait dengan fondasi, perilaku mana yang akan kita kuatkan. Saat ini kita akan mengetahui bagaimana sih merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak di SD kelas awal ini. Lanjut. Materi ini nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu pertama asesmen awal untuk mengetahui kemampuan fondasi, kemudian bagaimana memodifikasi pembelajarannya berdasarkan hasil asesmen awal tersebut, dan nanti yang terakhir asesmen sumatif untuk SD kelas awal. Next. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah kondisi ketika Bu Udi ditugaskan menjadi guru kelas 1, kemudian tujuan pembelajarannya sudah tertuang dalam ATP-nya. Namun demikian, Bu Udi masih ragu apakah TP-TP yang sudah tersusun tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Bu Udi? Boleh di chat. Apa yang akan dilakukan Bu Udi ketika tujuan belajarnya sudah terset, kemudian tapi ada kekhawatiran apakah tujuan belajar ini sudah cocok atau belum? Oke, next Pak Dandi. Nah, yang akan dilakukan oleh Bu Udi adalah melakukan asesmen awal. Bapak Ibu, asesmen awal di fase awal ini adalah untuk menggali informasi. Bagaimana nanti informasi yang didapatkan akan digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran. Dan ini menjadi penting karena akan dapat membantu memperlanjut proses transisi anak karena laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda-beda. Next. Seperti sudah disampaikan di awal bahwa anak usia dini itu mulai dari 0 sampai 8 tahun. Namun demikian tidak semua perkembangannya mengalami kesamaan. Ada yang tumbuh sangat besar, ada yang mungkin tidak terlalu. Ini dipengaruhi oleh faktor gizi. Nah, yang kedua, tidak semua anak kemudian mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Walaupun sama-sama di PAUD, belum tentu juga perkembangannya sama. Apalagi yang tidak masuk PAUD.
Nah, dua hal inilah yang mendasari asesmen awal dilakukan. Next. Bapak Ibu, untuk melakukan asesmen awal ini yang paling penting adalah pertama harus berpusat pada peserta didik dan menyenangkan. Jangan sampai melakukan asesmen awal ini menjadi kegiatan yang menegangkan gitu ya. Karena di sini kita bisa lakukan melalui observasi dan penilaian kinerja dan tidak dilakukan dengan testing. Yang kedua, sederhana dan realistis. Bahwa pekerjaan asesmen awal ini pekerjaan yang bukan menjadi beban guru, tetapi yang terintegrasi dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah bermakna. Bagaimana hasil asesmen awal ini bukan menjadi administrasi saja, tapi digunakan untuk merancang pembelajaran yang menguatkan kemampuan 6 fondasi anak. Next. Nah, lalu bagaimana kita akan melakukan asesmen awal? Asesmen awal kita lakukan di 2 minggu pertama. Di mana 3 hari pertama merupakan hari-hari pengenalan lingkungan sekolah dan selanjutnya adalah waktu untuk melakukan asesmen awal. Yang pertama, kita tentukan dulu fondasi mana yang ingin dipantau. Nah, fondasi dari 6 yang tadi itu bisa lebih dari 1. Yang kedua, dari 6 fondasi tersebut, kemudian apa yang akan dilakukan, kegiatannya seperti apa untuk mengamati perilakunya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi mata pelajaran yang digunakan, dan ini pun bisa lebih dari 1. Kemudian yang langkah keempat adalah mendokumentasikan informasi di dalam lembar observasi, dan yang kelima adalah mengidentifikasi pertimbangan yang masuk ke dalam rancangan kegiatan pembelajaran ke depan. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku dari 6 fondasi Bapak Ibu. Yang pertama ada mengenal nilai agama, di mana perilakunya seperti mengenal konsep Tuhan, kemudian menjalin interaksi dengan teman sebaya, hingga kematangan kognitif yang cukup dapat dilihat dari perilaku bagaimana siswa mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana, kemudian mampu membilang jumlah benda, dan kemampuan kognitif ini terkait dengan kemampuan interaksi dan numerasi. Next. Next, langsung aja. Nah, ini Bapak Ibu. Kita merancang asesmen awal. Yang pertama adalah kita menentukan fondasi yang akan diamati. Fondasi yang diamati adalah keterampilan motorik dan perawatan diri untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Nah, perilaku yang kita amati adalah anak memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang saat berkegiatan, berjalan, berlari, melompat, dan seterusnya. Anak mampu menyimak dan mengikuti instruksi sederhana. Nah, perilaku-perilaku ini kemudian akan kita rancang dalam sebuah kegiatan. Misalnya, dalam kegiatan permainan ibu berkata. Ketika ibu berkata, anak diajak untuk melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan perintah yang disampaikan pada permainan tersebut. Kemudian, hasil dari permainan tersebut dicatat bahwa dari 28 anak di kelas mampu mengikuti permainan dan telah memiliki koordinasi gerak yang seimbang. Namun ada juga beberapa anak yang kesulitan menyimak dan gagal dalam mengikuti instruksi. Kemudian, pada kegiatan kedua, yaitu berbagi cerita, didapat hasil asesmen awalnya, hampir seluruh anak mampu mengerjakan hasil karya dengan baik, kecuali Ananda A yang memilih untuk bermain di pojok balok saja. Ada 3 anak yang sudah mengenal konsep huruf, dan hanya sedikit anak yang mampu mengemukakan pemahamannya. Sehingga dari hasil tersebut, maka kita akan merancang kegiatan ke depannya. Next. Oke, sekarang kita akan melakukan modifikasi pembelajaran berdasarkan asesmen awal yang sudah didapat. Next.
Nah, ketika kita melakukan asesmen awal, maka akan didapat dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, apakah anak-anak di kelas itu sudah memiliki fondasi yang memadai atau masih ada kemampuan fondasi yang belum dimiliki. Nah, ini adalah hasil umum dari asesmen awal. Next. Next. Contoh Bapak Ibu. Bu Udi sudah menyusun TP 1 semester seperti ini. Dari TP yang pertama, mendengarkan dan menyimak pesan instruksi atau pendapat secara lisan, hingga yang ketujuh, memahami informasi dari bacaan. Ada 7 TP dalam 1 semester. Next. Nah, kemudian fondasi yang diamati adalah kematangan kognitif. Dengan perilaku, anak mampu mengikuti instruksi sederhana, menyimak informasi, menyampaikan gagasan, dan dari hasil-hasil tersebut didapatlah bahwa 28 anak sudah bisa mengikuti instruksi sederhana. Tapi namun demikian, sebagian besar anak konsentrasinya pendek, kemudian tidak merespon ketika guru mengajukan pertanyaan, anak tidak dapat menciptakan hal yang disukai, dan belum fasih membaca kata-kata sederhana. Jadi dari aspek perilaku yang diamati tersebut didapatlah asesmen awal seperti tadi. Next. Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Udi dari asesmen awal tersebut? Apakah 7 TP yang tadi di awal sudah disusun akan disesuaikan kembali? Nah, tentu dari asesmen awal tersebut, maka Bu Udi akan melakukan penyesuaian kembali. Next. Apa bentuk penyesuaiannya? Nah, ini hasilnya tadi sudah. Next. Bentuk penyesuaiannya adalah karena tadi anaknya sudah bisa mengikuti instruksi sederhana, namun konsentrasinya pendek, kemudian belum mampu menguasai kata-kata tertentu, maka Bu Udi menggeser TP yang tadinya 7 dalam 1 semester, TP yang ke-5 dan ke-6 7, dan yang ke-7 digeser menjadi digeser untuk di semester 2. Nah, untuk semester 1 hanya TP 1 sampai 4. Inilah cara yang dilakukan Bu Udi setelah mendapatkan hasil asesmen awal tersebut. Next. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah tadi Bu Udi melakukan penyesuaian terhadap TP-nya di dalam 1 semester, lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, tentu Bapak Ibu sudah paham. Ketika kita ingin mengetahui apakah anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang, maka kita perlu membuat asesmen sumatif. Next. Yang sana. Nah, asesmen sumatif ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan anak apakah sudah mencapai TP yang sudah ditetapkan. Kemudian, asesmen ini berfungsi untuk mengukur kemajuan masing-masing anak, bukan untuk membandingkan maksudnya, dan juga digunakan untuk penyusunan laporan hasil belajar. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan asesmen sumatif pada SD kelas awal ini, maka kita mengutamakan kondisi yang benar-benar otentik ditampilkan oleh anak. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk melakukan testing, tapi melalui teknik observasi dan penilaian kinerja. Next. Nah, kenapa tidak boleh tes, Bapak Ibu? Yang pertama, di dalam transisi PAUD ini kita tidak mensyaratkan calistung. Oleh karenanya, dalam tes pun kita tidak melakukannya. Yang kedua, tes itu menimbulkan stres pada anak. Mereka merasa sedang diuji sehingga pemaknaan belajarnya menjadi kurang menyenangkan atau kurang positif. Dan yang ketiga, tes ini nanti akan hanya menghasilkan angka dan kurang informatif untuk merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Padahal dengan asesmen ini akan membantu guru untuk lebih mengenal peserta didiknya
dan merancang pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Next. Nah, lalu kalau tidak pakai tes, bagaimana rapotnya? Nah, tentu penasaran kan? Nah, ini kita akan melihat rapotnya di fase kelas awal. Next, Pak Dani. Cara smart teknik operasinya penilaian kerja melakukan bentuk angka, membentuk angka, namun dengan membuat rubrik penilaian seperti yang sampai Bapak Ibu semua. Dia awal dengan nilai 5 sampai 60, mulai 60 sampai 70. Setiap satuan atau sekolah menggunakan format yang tidak menentukan nilai dalam kondisi yang otentik dan tidak dilakukan dalam satu kali kegiatan. Jadi durasinya bisa sangat panjang, bisa mungkin seminggu atau 2 minggu untuk melakukan asesmen sumatif tersebut karena bukan melalui testing. Dan disarankan untuk asesmen sumatif pada kelas awal ini melalui teknik observasi ataupun penilaian kinerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Pak Dandi. Baik, terima kasih Bapak Eko atas pemaparannya sangat jelas dan detail, sungguh luar biasa. Kita sudah mendapatkan banyak insight baru tentang transisi PAUD ke SD dan pentingnya memaksimalkan golden age anak-anak kita. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, baiklah Bapak Ibu peserta webinar, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan melalui kolom chat atau fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom ini. Kami akan memilih 3 pertanyaan untuk dijawab langsung oleh para narasumber. Dipersilakan Bapak Ibu. Oke, ada Ibu Linda MB. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Masih di mute Bu Linda. Bu Linda masih di mute. Wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya, saya ingin menanyakan bagaimana dengan PASUD di dalam satu kelas itu kan ada anak yang dia tidak bisa sama sekali membaca dan menulis dan tidak tahu huruf gitu. Saya sendiri sudah mencoba beberapa kali memberikan pengarahan, bantuan juga melalui orang tua begitu. Nah, namun sepertinya perkembangannya ini tidak ada perkembangan yang baik begitu dan terpaksa itu pun anak harus dinaikkan juga gitu. Nah, saya nggak ingin nanti untuk tahun ini seperti itu lagi gitu. Saya apa ya yang harus dilakukan untuk membantu anak ini secara intens. Berhubung kita kan di negeri juga waktunya juga terbatas untuk membantu anak ini. Mohon solusinya. Terima kasih. Silakan para narasumber mungkin bisa dijawab langsung atau bagaimana? Disambung dulu aja kayak Pak Dandi. Oke, siap. Oke, sekarang untuk Bapak Heri, dipersilakan Bapak Heri untuk bertanya. Sebutkan nama lengkap dan satuan pendidikannya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Yang saya mau tanyakan, memang ini fokusnya di
fase awal ya Pak. Tapi yang kebetulan saya dari sekolah SDN Jati Bening 3, Pondok Gede. Nah, kebetulan saya pegang di kelas 6 Pak. Cuman nanti kan ada transisi dari kelas 6 ke SMP. Nah, untuk rekomendasi yang baik sebenarnya penilaiannya di kelas 6 itu seperti apa Pak? Apakah memang lebih tertuju kepada penilaian secara angka atau lebih tertuju penilaiannya secara deskripsi? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Satu lagi kepada Bapak Wiyanto, silakan sebutkan nama dan satuan pendidikannya. Silakan Pak Wiyanto. Pak Wiyanto di unmute dulu, silakan. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari SDN Harapan Baru 3, kami memang lokasinya berada di beberapa komplek perumahan, dan dalam beberapa tahun ini kami sering mendapat kunjungan dari TK ataupun PAUD yang ada di sekitar komplek perumahan kami, di lokasi SD kami Pak. Yang pengen saya tanyakan adalah bagaimana atau mekanisme seperti apa, metode seperti apa agar anak-anak yang datang untuk survei ke SD kami itu merasa punya motivasi untuk punya gambaran seperti ini loh nanti kalau kita sekolah atau belajar di SD. Jadi sudah beberapa sekolah datang ke tempat kami, cuma ya kami datang hanya menyambut, mengenalkan lingkungan sekolah, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Ya mungkin dari Bapak mungkin dari narasumber mungkin ada masukan yang lebih supaya kami bisa dalam menyambut anak-anak yang datang ke SD kami bisa terus termotivasi untuk tetap semangat belajar di SD kami itu Pak. Terima kasih. Baik Pak Wiyanto, terima kasih atas pertanyaannya. Baik narasumber, tadi sudah ada 3 pertanyaan, jadi kita akan menjawab dulu 3 pertanyaan tersebut. Kalau ada waktu lagi, mungkin kita akan melanjutkan. Kalau tidak ada waktu, kita berhenti sampai di sini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Linda yang pertama. Ya. Baik Pak Dadi, izin menjawab pertanyaan Bu Linda, bahwasannya ditemukan di kelas 1, apalagi di SD negeri yang mana anak ini masih belum bisa membaca itu ya, sepertinya di situ saya tangkap. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa di SD negeri sendiri kapasitas kelasnya yang tidak sama dengan swasta, dengan jumlah gurunya pastinya 1, kalau di swasta kan 2, tentunya butuh penanganan yang lebih. Untuk itu Bu Linda memang harus melakukan beberapa treatment yang nanti akan bisa membantu anak. Seperti kita ketahui di fase A ini di kelas 1 kita tidak boleh membebankan calistung. Artinya jangan sampai anak tidak naik kelas karena tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Karena yang kita pegang adalah fase pondasi itu Bapak Ibu, yang 6 fase pondasi itu. Untuk itu ada treatmentnya Bu Linda, karena memang nantinya calistung ini juga akan menjadi syarat di fase B ya kan, sehingga minimal Ibu juga bisa memperkenalkan, tetapi dengan yang menyenangkan tadi. Calistung tidak diperbolehkan tapi dibolehkan dengan syarat dengan permainan yang menyenangkan, sehingga identifikasi dulu Bu kemampuan membaca siswa dengan melakukan asesmen awal. Apakah dia kesulitan dalam pengenalan huruf atau pengucapan bunyinya atau pemahaman katanya, Ibu analisis dulu. Kemudian apakah ada masalah tambahan seperti misalnya gangguan penglihatan, pendengaran, atau kesulitan belajar yang lebih spesifik. Mungkin anak ini cenderung disleksia atau hal lain. Itu perlu dilakukan analisis asesmen awalnya. Setelah itu Ibu bisa berikan pendekatan secara personal, dan pastinya saya tahu bahwa guru kelas 1 di negeri luar biasa effortnya untuk gimana biar anak bisa membaca. Nah sekarang jangan dibebankan lagi Bapak Ibu di fase A ini, apalagi di kelas 1, karena
pegangan kita adalah 6 fase pondasi, bukan baca tulis hitung. Jadi setelah Bapak Ibu tahu asesmen awalnya, silahkan melakukan pendekatan individu sesuai dengan hasil asesmen yang sudah tadi Bapak Ibu lakukan. Mulai dari dasar dengan mengajarkan pengenalan huruf, bunyi, suara dasar, sebelum nanti dia akan ke kata atau ke kompleks yang lain, ke kalimat yang lebih kompleks. Dan metode-metode fonik, membaca yang sering bervariasi dengan tambahan gambar itu juga akan membantu. Itu untuk pertanyaan pertama, bahkan bisa juga menggunakan media visual ataupun audio. Itu bisa kita lakukan. Dan tentunya saya yakin di sini perlu pendalaman lebih khusus ya untuk anak ini. Sekali lagi, beban guru kelas fase A adalah bukan di calistung tetapi di fase pondasi, 6 fase pondasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait penilaian apa yang cocok dilakukan untuk kelas 6. Kita tadi menginformasikan bahwa perubahan penilaian asesmen ini ada pada fase A. Fase A artinya di kelas 1 2. Yang mana di fase A ini yang terbaru yang diarahkan adalah hindari asesmen dalam bentuk tes, yaitu lebih kepada kinerja dan observasi. Harapannya ketika dalam bentuk kinerja dan observasi, semua kemampuan fondasi bisa tereksplor sesuai kebutuhan anak dan calistung bukan menjadi alat ukur utama ketika anak bisa naik ke kelas 2 begitu. Itu sehingga kalau kelas 6 ya kita kembali lagi di fase C kemampuannya. Yang paling tepat ya silahkan. Kalau memang Bapak Ibu sudah mulai apalagi di kelas 6 naik ke SMP kita tahu ada PBDB yang mengkaitkan dengan nilai, maka ya sudah kita pakai nilai. Tetapi untuk yang fase A ini diharapkan kita mulai mengurangi soal-soal tes atau penilaian dalam bentuk tes, tetapi lebih kepada observasi ataupun kinerja. Itu untuk soal nomor 3, pertanyaan ketiga mungkin lebih cocok akan disampaikan kepada penilik langsung. Nih bagaimana nih kalau misalnya ada kunjungan anak TK datang ke SD, pinginnya itu seperti apa gambarannya? Baik, Silakan Bu Sri. baik. Nanti biar Terima kasih Bu Novi. Baik, sebelumnya terima kasih ke Pak Wianto, semangat terus ya Pak dari Harapan Baru 3 ya Pak. Baik, saya coba menjawab ya Pak ya. Kedengaran suara saya Pak? Pak Wianto Ya, mana? kedengaran, Bu. Ya, jelas, Bu. Ya, baik. Baik, Pak. Jadi kunjungan anak TK ke SD itu salah satu kegiatan untuk mensukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Itu dulu diinisiasi oleh Bapak Kasih Kurikulum PAUD, almarhum Bapak Yunus ya Pak ya. Di awal-awal transisi PAUD SD itu sasarannya ke TK memang. Sekarang gerakan transisi PAUD ke SD yang sekarang adalah ke SD fase A atau SD kelas awal, kelas 1 dan 2 ke guru-guru. Nah, itu salah satu cara anak TK berkunjung ke SD. Seharusnya sebaliknya, guru SD kelas 1 dan 2 berkunjung ke TK melihat bagaimana pembelajaran, bagaimana guru TK mengajar anak-anak. Harusnya demikian. Tapi kemarin kebanyakan dari kami aja dari TK berkunjung ke SD ya Pak. Terima kasih kepada, saya apresiasi SD yang sudah menerima anak-anak kami dari TK untuk berkunjung. Jadi niatnya seperti ini sih Pak, tujuannya agar anak kenal dengan lingkungan dia yang akan dia tuju nanti. Jadi apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama mungkin Pak mengenalkan lingkungan sekolah. Jadi anak supaya tidak kaget. Sebenarnya sih yang harus berkunjung itu anak yang akan sekolah di sekolah tersebut gitu loh Pak. Jadi kalau di TK itu ada beberapa anak yang akan nanti bersekolah di sekolah Bapak, diajak supaya jangan kaget. Ini loh sekolahnya gitu. Nah, Bapak mungkin guru kelas 1 dan 2 membantu mereka mengenal lingkungan sekolah. Terlihatkan kelasnya, ini ruang gurunya, ini kelasnya, kemudian ini kamar mandinya, ini perpustakaannya. Harapan kami ketika mereka datang ke SD, mereka senang. Oh, di SD itu kelasnya seperti ini. Oh, bangkunya sudah besar ya, nggak kecil-kecil. Nah, ingin kami itu mereka datang dengan suasana yang menyenangkan. Kemudian dia kenalkan dengan guru kelas 1-nya. Insya Allah guru yang kelas 1 yang akan diajar kelas 1 yang akan datang ini sudah dipastikan gitu. Nah, berkenalan dengan gurunya, anak-anak ini gurunya. Kemudian dia boleh ikut masuk ke dalam kelas.
diharapkan kelasnya itu representatif gitu buat anak usia fase A. Jadi kalau mulai sekarang Bapak Ibu guru kelas 1A, 1 dan 2 mulai merancang atau menata kelasnya seperti di TK, ada space yang bisa lesehan, ada space itu juga, kursi juga. Jadi ada space di depan papan tulis untuk lesehan sehingga mereka ketika belajar ibu guru bisa duduk, anak-anak duduk lesehan bersama ibu gurunya. Itu akan lebih humanis gitu ya, akan lebih akrab dengan anak-anak. Betul-betul itu mempengaruhi. Nah, kemudian yang berikutnya, selain tadi kenalkan dengan lingkungan sekolah, dengan gurunya, dengan anak-anaknya, anak kelas 1. Nah, ini kakak kalian besok yang sekarang kelas 1, besok akan kelas 2. Nah, kata bu gurunya, anak-anakku yang kelas 1, ini nanti adik-adik kalian. Adik-adik kalian besok ini, maka kalian harus menyayangi mereka, adik pun harus sayang kepada kakaknya. Itu sih Pak yang kami harapkan gitu. Nah, jadi mungkin nanti dirancang bagaimana mereka tidak sekedar datang atau menggugurkan kewajiban gitu ya Pak ya. Menggugurkan kewajiban, kami sudah melakukan transisi PAUD dengan berkunjung ke SD, tetapi dirancang boleh juga ada juga sekolah-sekolah yang luar biasa menyambut kami gitu ya. Menyambut kami dengan menampilkan ekskulnya. Itu sah-sah saja supaya anak-anak TK melihat oh di SD tuh kegiatannya banyak. Tapi sekali lagi Pak, tolong digarisbawahi bahwa anak-anak TK yang akan berkunjung ke SD tidak mau memberatkan pihak SD gitu ya. Mereka hanya ingin datang melihat ini loh yang akan sekolah kami tuju, dan tolong disambut dengan gembira, dengan ramah, terutama untuk ibu gurunya supaya mereka sudah excited ketika nanti mereka masuk SD. Gitu sih Pak. Mohon maaf sekali lagi, tidak harus melakukan seremonial yang mewah sehingga memerlukan biaya. Tapi kalau memang itu diinginkan ya silakan saja, sah-sah aja. Tapi tadi esensinya itu memperkenalkan lingkungan baru kepada anak TK yang mau masuk ke SD supaya mereka kenal dengan lingkungan yang barunya. Itu Bapak, terima kasih sekali lagi ya Pak untuk sudah menyambut anak-anak kami dari TK. Lain kali ditunggu guru-guru SD berkunjung ke TK, walaupun mungkin sehari melihat bagaimana guru TK mengajar anak-anak PAUD tadi, anak-anak usia dini. Mereka harus merangkul, mereka menjelaskan dan sebagainya. Terima kasih Pak Wianto. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita. Mohon maaf yang masih raise hand karena kita keterbatasan waktu sudah jam 3:06. Jadi kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab tadi. Semoga seluruh materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing, khususnya dalam memaksimalkan potensi anak-anak usia dini. Saya ucapkan terima kasih juga yang sebesarnya kepada seluruh narasumber, keynote speaker, dan tentunya kepada seluruh peserta webinar hari ini. Jangan lupa ada sertifikat RHK senilai 4 poin sebagai bukti dukungan partisipasi Anda dalam webinar ini. Akhir kata, saya Dandi Satya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf, selamat sore, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ibu narasumber, Bapak narasumber. Assalamualaikum. untuk link absen nanti akan di Sudah di Zoom, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sertifikat link absen ya di Waalaikumsalam. Materinya di share kan ya. Bisa diakses Ibu. Sudah di linknya. Silakan langsung diisi, jangan salah email Bapak Ibu. Di grup ya Bu ya, ada di grup ya. Bukan di chat Zoom, di chat Zoom. Oke, terima kasih. Akan ditutup 10 menit ya Bapak Ibu. Silakan, 10 menit akan ditutup. Hanya 10 menit. Ya, 10 menit akan ditutup dan tidak diperkenankan di-share di luar peserta Zoom. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya. Langsung mendapat sertifikat. Sampai bertemu di webinar KPPD selanjutnya. Terima kasih Ibu Novi. Silakan di chat ya Bu kalau absennya. Linknya di atasnya Bu, itu di absen tuh. Sudah ada. Sudah ada Bu, sudah ada. Saya kirim lagi.
Di atas alamat Zoom kan ya? Ini di Sudah. chat, Ini ada nih. Chat, Bu. di chat. Ada nih di komen. Oke. Ya, di komen. Ini suara Zoom. Jangan keluar. Iya. From link absen. Ada Ibu. Terima kasih Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang sudah memfasilitasi Zoom-nya. Mas Riko, makasih. Bagus. Oh, bisanya di laptop. Gak bisa aku di laptop. Terima kasih Ibu. HP bisa Bu. Iya, Bapak Ibu. HP bisa. Terima kasih. Kopi ke kamu Nadia. Jangan salah email ya Bapak Ibu. 10 menit soalnya. Jangan salah email. Assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk para narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah langsung masuk sertifikatnya. Jangan salah email. Kalau salah email sertifikat gak masuk. Jangan salah email. Sertifikat langsung masuk di email ya Bapak Ibu begitu submit. Iya sudah masuk Bu emailnya. Tanpa biaya ya, gratis ya dari KPPD. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum. Ya, forms bubble. Nah, tuh isiin Bu Mel selesai. Lah. Udah masuk. 5 menit lagi kami tutup formnya dan zoomnya juga. Bu. Izin keluar. Ya Bu, silakan. Ibu. Sudah dikirim Bu. Terima kasih kepada Pak Zainal yang sudah menyiapkan sertifikat para peserta. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah menyiapkan Zoom gratisnya sehingga kegiatan berjalan dan tanpa biaya apapun. Oke, 3 menit lagi Bapak Ibu kita tutup ya Zoom sama sertifikatnya. Sudah selesai. Masih Bu. Izin lab ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu linknya minta tolong dong. Absennya di mana ini? Di chat Bu, chat Zoom. Di komentar Zoom, Bu. Lagi dong. Di komen. Oh, jadi di situ ditulis itu aja, Ya, nama Ibu, sama sekolah aja. Betul, tapi emailnya yang benar ya. Kalau emailnya salah nanti nggak kekirim. Jangan salah nulis emailnya. Emailnya apa? Email apa belajar atau email apa? Apapun yang bebas. penting jangan salah. Ditulis juga emailnya atau nama sama itu aja? Sesuai yang diminta di form. Terima kasih Bu, saya sudah dapat sertifikatnya. Terima kasih Pak Jena semuanya. Izin live. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya langsung kirim ya Bapak Ibu ya sertifikatnya. Nah yang belum masuk di email berarti tadi emailnya salah. Nulisnya salah. Coba input ulang yang belum masuk di email atau ke spam, cek di spam emailnya. 2 menit lagi kami tutup Bapak Ibu untuk formnya. Oh sudah ada. Terima kasih Bu. Isi namanya di makasih. form ya Bu, bukan di Izin ya. keluar. Pak Eko terima kasih. Kami makasih sama-sama Bu. Buka. Maaf Bu, ini harus ini ID belajarnya Bu.
Kenapa? Harus ID. Emailnya harus ID belajar ya. Yang penting Email email biasa aktif bisa. aja, Bu. Email aktifnya. Email biasa ya Belum Bu. masuk ya, Bu. Saya nggak bisa Bu pakai ini yang Maaf, biasa. tadi saya pakai ID belajar, asalnya email biasa, ganti ID belajar bisa, Bu. Oh ya udah pakai ID belajar berarti. Tapi nanti dicek Bu, kalau nggak kekirim di masuk ya di spam biasanya kelempar. Emailnya Ya. ID belajar, Bu. Di perintahnya harus ID belajar. Oh harus ID belajar, silahkan. Langsung masuk, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bapak. Lupa. Ibu Isti coba input lagi atau dibuka dulu emailnya, di spam coba. Belum masuk belajar ID-nya. Itu kemungkinan salah ketik atau huruf besarnya atau titiknya. Hah? Tingkat ke email belajar ID. ID di belajar ID Bapak Ibu. Jam 1 tadi. Sudah pakai ID belajar tapi nggak bisa. Mungkin Ibu yang menulis salah pasti. Pelan-pelan coba di input lagi. Saya juga nggak bisa ini Bu. Alhamdulillah. Oh, kalau benar pasti Udah langsung pakai kirim. ID belajar. Terus saya udah ngisi, ngeceknya di mana? Di email masuk Bu, buka emailnya. Di email belajar, ID belajar. Ya. ID belajar, ID Terus belajar. ID belajar, Bu. masuknya. Sebentar. Belajar ID. Kalau nggak ada coba dicek di spam. Kalau masih nggak ada juga coba di refresh. Kemungkinan jaringan. Terima kasih Bapak dan Ibu pemateri. Sama. Saya lupa. Pak. Nih, selesai. Nggak pakai mie. Oke, kita tutup ya, kita closing. Closing roomnya ya kita tambah space 5 menit lah Pak Zainal ya, jangan ditutup dulu. Mungkin masih ada yang trouble. Yang lagi ingin itu. Baik, Bapak Ibu kita tutup dari akun Disdik, boleh ditutup Zoom-nya. Terima kasih Mas Riko. Saya 2 kali ngirim daftar aktif kok Ibu, nggak dapat ini ya. Guru Sumber Batu 1 belum ada yang masuk, Bu, ke email sertifikatnya. Coba pakai ID-nya udah benar Pak? Sudah benar, Bu. Di refresh sudah apa ke jaringan? Sudah. Gua di refresh dulu karena yang lain udah pada kirim. Udah masuk, Bu. Baru masuk, Bu. Oh iya, sudah Bu Novi, makasih. Belum masuk ke email Refresh saya dulu ya, Bapak Ibu. Di refresh. Saya belum Refresh. Ya, yang belum masuk di refresh. Ya, Iya. Mas Riko silakan ditutup Zoom-nya Bapak Ibu. Nanti kalau ada trouble silakan di refresh dan dicek. Ya, kita perpanjang 5 menit lagi ya. Oke. Silakan Bu. Iya, ditutup. siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Atas nama Rina belum masuk ya, Bu. Halo. Ya, itu email Ibu berarti yang bermasalah. Refresh. Sudah benar kok, Bu. Ya, Saya atas coba lihat nama lagi, Bu. tempat malam juga belum masuk ya Bu. Iya, Bu. Sudah dulu belum masuk ya, Bu. Sudah tidak. Yang bermasalah, cek dulu emailnya. Kalau emailnya sudah benar, tapi salah, coba dicek di spam atau di refresh emailnya. Nanti masuk. Kalau masih terkendala, isi lagi ulang sekali lagi. Ya, silakan. Yuk, Mas Riko, kita tutup aja. Ayo, Liv. Ya, semuanya terima kasih. Semuanya kita meeting for house. Terima kasih.